Halo adik-adik, balik lagi bersama kakak Kak Hizki di channel GEP Media. Oke, kali ini kakak akan membahas tentang stoikiometri 2 bagian yang pertama ya. Yang perlu kalian tahu bahwa bab stoikiometri ini sangat sering kali keluar di UTBK. Jadi kakak akan membahasnya sedikit agak dalam. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan 7 soal yang pertama. Nah, kita akan bahas nih di sini. Reaksi pembakaran sempurna etanol berlangsung menurut reaksi berikut. Jika volume gas CO2 pada reaksi tersebut adalah 200 mili, volume total gas-gas hasil reaksi adalah berapa? Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya hukum perbandingan volume, di mana perbandingan koefisien ya akan sama dengan perbandingan volume. Di sini kita udah punya reaksinya nih, C2H5OH ditambah dengan 3 oksigen menjadi 2 CO2 ditambah 3 H2O ya, dimana gas CO2 nya itu sudah dikasih tahu jumlahnya sebanyak 200 mili. Coba kalian perhatikan nih koefisiennya 2 kan ya untuk CO2 ini. Nah, dia itu menggunakan sebanyak 200 mili. Nah, karena yang ditanya itu adalah gas-gas hasil reaksi, maka yang kita cari adalah volume dari gas H2O yang memiliki koefisien 3, seperti itu. Nah, untuk mencari yang namanya volume gas H2O, kita hanya perlu membandingkan koefisien dari H2O dibagi dengan koefisien CO2 dikalikan dengan volume gas dari CO2. Bahwa berarti 3/2 dikali dengan 200, hasilnya adalah 300. Oke, sehingga hasilnya atau total gas-gas yang ada ini adalah 200 dari CO2 dan 300 ditambahin menjadi 500. Oke, sehingga untuk nomor 1 ini jawabannya adalah 500. Seperti itu untuk nomor 1. Pada suatu percobaan dilakukan reaksi sebagai berikut ya. Oke, ini reaksinya. Pada percobaan tersebut digunakan 30 milimol gas H2S dan 100 mili HNO3 0,1 molar yang diperoleh dari pengenceran larutan HNO3 yang lebih pekat. Jika 2 mol HNO3 habis bereaksi, jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi stoikiometri yang setara adalah berapa? Oke, ini bab stoikiometri ditambah dengan bab penyetaraan reaksi redoks. Oke. Nah, berarti di sini kita hanya perlu menggunakan konsep penyetaraan reaksi redoks, yaitu yang setengah reaksi. Nah, karena yang dikasih tahu adalah mol dari HNO3, ya udah kita tinggal cari elektron yang terlibat aja dari HNO3 dan H2S. Nah, untuk HNO3 yang kita tentukan adalah N-nya, karena H dan O itu biloxnya tetap segitu. Oke. Nah, kita dapat di sini bahwa bilox dari N itu adalah +5. Sementara untuk H2S, S-nya itu adalah sebanyak -2 biloxnya. Sehingga nanti kita bisa dapat menghitung yang namanya perubahan bilox. Oke. Untuk N itu perubahannya dari +5 menjadi +2. Oh, sehingga dia mengalami penurunan 3 elektron. Sementara untuk S awalnya -2 nih menjadi 0. Nah, -2 ke 0 itu naik sebanyak 2 elektron. Nah, ingat ya, konsep penyetaraan redoks adalah elektron oksidasi itu harus sama dengan elektron yang reduksi. Oke, kalau turun itu reduksi, kalau misalkan naik itu adalah oksidasi. Yang turun 3, yang naik 2 itu belum setara, sehingga kita harus setarain dengan cara dikalikan. Oke, sehingga yang reduksi itu kita kali 2, yang oksidasi kita kali 3. Sehingga elektron yang terlibat itu adalah 6 elektron. Nah, kita udah tahu nih berapa banyak elektronnya yang terlibat dalam reaksi tersebut. Nah, jumlah elektron yang terlibat adalah 6. Nah, 6 ini mewakili koefisien dari elektron. Sehingga kakak bisa mencari yang namanya jumlah elektron yang terlibat. HNO3 kan tadi kasih tahu ya, 2 mol dengan koefnya 2. Sehingga kita bisa menghitung jumlah mol elektron, yaitu elektron yang terlibat itu sama dengan 6 mol dengan koefisien sebanyak 6. Oke, maka jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke nomor 3. Pada suatu percobaan dilakukan reaksi berikut. 2HNO3 ditambah 3H2S menjadi 3S ditambah 2NO ditambah 4H2O ya. Pada percobaan tersebut digunakan 30 milimol gas H2S dan 100 mili HNO3 0,1 molar yang diperoleh dari pengenceran larutan HNO3 yang lebih pekat. Jika salah satu reaktan habis bereaksi, massa maksimum belerang AR-nya S sama dengan 32, yang dihasilkan adalah berapa?
Oke, berarti di sini kita harus mencari dulu yang namanya reaksi pembatas sehingga kita bisa mencari yang namanya mol belerang atau mol S. Oke. Yang pertama kita mencari dulu mol masing-masing reaktan yaitu HNO3 dan H2S. Untuk HNO3 itu adalah 10 milimol, sementara untuk H2S adalah 30 milimol. Nah, kalau misalkan kita udah tahu mol mula-mulanya, kita tinggal masukin ke yang namanya persamaan MRS atau mula-mula reaksi sisa. Di mana mol mula-mula dari HNO3 adalah 10 milimol, sementara untuk mol mula-mula H2S itu adalah 30 milimol. Nah, kemudian kita mencari yang namanya reaksi pembatas, di mana rumus reaksi pembatas itu adalah pembagian antara mol mula-mula dan koefisiennya. Oh, berarti untuk HNO3 yaitu 10 dibagi 2, yaitu 5 kan? Sementara untuk H2S itu adalah 30 dibagi 3, hasilnya 10. Nah, kalian sudah tahu hasil mana yang lebih kecil? Ya, hasil yang lebih kecil adalah reaksi pembatasnya. Oke. Nah, sehingga yang menjadi reaksi pembatas di reaksi ini adalah HNO3. Sehingga HNO3 pada akhir reaksi itu menjadi 0. Sementara untuk H2S itu yang bereaksinya sebanyak 15 ya. 15 ini dicari dengan menggunakan perbandingan koefisien. Kalau 2 itu dapat 10, kalau 3 dapat 15. Nah, kenapa kakak nggak tulis di bawah? Karena bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah mol dari S, yaitu sebanyak 15 milimol. Oke. Nah, dari 15 milimol ini kita bisa mencari yang namanya masanya. Massa S sama dengan mol dikali AR. Ya, oh berarti molnya itu adalah 1,5 kali 10 pangkat min 2. Ingat ya, 15 milimol itu sama dengan 15 dikali dengan 10 pangkat min 3. Oke, dikali 32 hasilnya adalah 0,48 gram. Oke, itu dia nomor 3. Dua tabung dihubungkan seperti gambar di atas. Tabung kedua mula-mula mempunyai tekanan 14,76 atm dengan R sama dengan 0,082 liter atmosfer mol K. Ya. Sedangkan tekanan awal pada tabung 1 diabaikan. Saat keran dibuka, sebagian gas CO2 diserap oleh CaO. Ya, jika tekanan total pada kedua tabung tersebut menjadi 2,46 atm dan semua gas dianggap sebagai gas ideal, maka jumlah mol CO2 yang diserap adalah berapa? Oke, di sini dari tadi yang ditanyain adalah mol. Oh, sehingga kita harus mencari dulu yang namanya mol CO2 keadaan pertama atau sebelum kerannya dibuka dan mencari mol ketika kerannya sudah dibuka. Oke. Yang kita butuhkan di sini adalah persamaan N sama dengan PV per RT. Nah, sehingga kita akan mencari yang namanya mol pertama atau mol sebelum kerannya dibuka, yaitu 14,76 dikali 4 dibagi dengan 0,082 dikali 300. Maka hasilnya adalah 1,2 mol. Sementara untuk mol kedua atau mol ketika kerannya sudah dibuka, yaitu 2,46, tekanannya berubah, dikali dengan volumenya yaitu 4 akan sama dengan 0,4 mol. Oke. Nah, sehingga kakak bisa kurangin nih mol dari yang pertama dikurangi mol yang kedua, sehingga hasilnya adalah 0,8. Nah, mol 0,8 ini adalah mol yang diserap karena terjadi perubahan kan. Awalnya 1,2 menghilang sebanyak 0,8 menjadi 0,4. Oh, berarti 0,8 ini adalah mol yang diserap oleh CaO tersebut. Oke, seperti itu untuk nomor 4. Ke nomor 5 ya. Dalam suatu tabung reaksi terjadi reaksi sebagai berikut. 2 Ag solid ditambah ZnOH 2 kali aqueous menjadi Zn solid ditambah Ag2O solid ditambah H2O liquid. Pada reaksi tersebut digunakan 0,01 mol logam perak dan 50 ml larutan ZnOH 2 kali yang diperoleh dari hasil pengenceran 10 ml larutan ZnOH 2 kali 1 molar. Oke, jumlah H2O yang dihasilkan dalam reaksi stoikiometri setara untuk 0,01 mol Ag adalah berapa? Oke, yang perlu kita cari yang pertama kali adalah molaritas atau konsentrasi dari ZnOH 2 kali yang kita gunakan. Ya, karena di sini nggak dikasih tahu konsentrasi yang digunakannya, hanya dikasih tahu bahwa 50 ml larutan ZnOH itu adalah hasil pengenceran dari 10 ml ZnOH 2 kali 1 molar.
Berarti yang pertama kali kita cari adalah molaritas ZnOH 2 kali yang kita pakai ya. Seperti itu. Nah, ternyata udah dapat nih sebanyak 0,2 ya. Kalian bisa menggunakan yang namanya M1V1 sama dengan M2V2. Maka kalian nanti akan hasilkan sebanyak 0,2 molar. Oke, maka mol dari ZnOH 2 kalinya itu adalah 10 mmol. Oke, sementara mol dari Ag-nya juga sebanyak 10 mmol. Dengan menggunakan konsep reaksi pembatas yang kakak sudah sebutkan tadi, maka kalian akan dapat menentukan yang namanya reaksi pembatas. Yang menjadi reaksi pembatas di sini adalah Ag, karena 10 bagi 2 itu 5, 10 bagi 1 itu 10. Oh, berarti yang paling kecil adalah Ag. Sehingga Ag itu bakal habis dan Zn itu bakal bersisa, yaitu sebanyak 5 mmol. Nah, untuk Zn dapat 5 mmol, Ag2O itu 5 mmol juga, sementara untuk H2O juga sebanyak 5 mmol. Nah, berarti jawabannya untuk nomor 5 ini adalah yang A, karena yang terbentuk H2O-nya itu sebanyak 5 mmol. Oke, seperti itu untuk nomor 5. Dalam suatu tabung reaksi terjadi reaksi ini. Oh, sama kayak tadi ya. Jika reaksi berlangsung stoikiometris dan sempurna, massa Zn yang terbentuk dalam reaksi di atas adalah berapa? Nah, di sini seperti yang sama kayak nomor 5, kita mencari yang namanya mol atau konsentrasi yang digunakan ketika reaksi berlangsung, yaitu 50 kali X. X itu adalah konsentrasi yang kita pakai, sama dengan 10 kali 1 ya, itu hasil dari pengenceran. Oke, sehingga kita dapat X-nya itu sama dengan 0,2. Oh, berarti konsentrasi yang kita pakai ini adalah 0,2, bukan yang 1 molar. Oke. Nah, sehingga kakak bisa mencari yang namanya mol masing-masing reaktan, yaitu Ag sebanyak 10 mmol. Cuman kakak rubah dari 0,01 mol menjadi 10 mmol. Sementara untuk mol ZnOH 2 kali yaitu 0,2 atau konsentrasi yang kita udah cari tadi dikali dengan 50 mili ya. Itu hasilnya adalah 10 mmol juga. Sehingga nah, kakak bisa dapat bahwa molaritas tadi kan kita udah dapat nih di reaksi sebelumnya, yaitu Zn itu sebanyak 5 mmol. Oke. Nah, maka dari itu kita tinggal ngaliin aja ya. 5 mmol atau 5 kali 10 pangkat min 3 dikali dengan 65,4, yaitu AR dari Zn, sehingga hasilnya adalah 0,327 gram. Oke, itu untuk nomor 6. Soal yang terakhir, pupuk urea diketahui mengandung CONH 2 kali. Jika dalam 1 kg pupuk tersebut terdapat 280 gram nitrogen ya, maka kemurnian pupuk tersebut adalah berapa? Oh, berarti yang kalian harus tahu adalah dalam 1 kilo ini nggak semuanya adalah urea ya, ada zat pengotor lainnya. Oke, tugas kita di sini adalah untuk mencari yang namanya pupuk ureanya itu berapa kemurniannya ya, selain dari pengotornya. Nah, kurang lebih kayak gini. Kita punya 1 kilo pupuk nih. Ternyata dalam 1 kilo pupuk itu ternyata hanya ada beberapa bagian dari ureanya saja. Nah, sementara dari ureanya itu terdapat 280 gram nitrogen. Sehingga dari 280 gram nitrogen ini kita bisa mencari yang namanya massa urea dengan menggunakan rumus MR urea dibagi dengan ARN dikali jumlahnya dikali massa nitrogen. Oke, sama dengan 60 dibagi 14 dikali 2 dikali dengan 280. Maka hasilnya adalah 600 gram. Nah, kita harus mencari nih 600 gram ini berapa bagiannya dari 1 kilo. Oke, masih ingat kan kalau 1 kilo itu sama dengan 1000 gram. Oh, sehingga kakak bisa menghitung yang namanya kadar urea dalam pupuk, yaitu 600 per 1000 dikali 100%, yaitu 60%. Oke, oh maka untuk nomor 7 ini jawabannya adalah yang D. Untuk yang stoikiometri bagian pertama mungkin kakak cukupkan sekian. Nanti kita lanjut lagi di stoikiometri 2 bagian kedua. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.